Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita langsung lanjutin aja materinya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke Android-nya ya. Jadi setelah kemarin kita belajar basic-nya, bahasa pemrograman pakai Kotlin, itu hari ini kita mulai masuk menyentuh Android-nya meskipun belum belum coding sih sebenarnya ya. Oke, saya share dulu. Jadi sebelum loh, nah Jadi sebelum kita mulai coding ya, kita harus pelajari dulu tools-nya atau IDE-nya ya, IDE itu. Integrated Development Environment ya. Ya gampangnya itu tools-nya yang buat coding lah gitu. Ya. Kita di sini pakai Android Studio ya. Pakainya Android Studio tinggal install aja selesai gitu. Kalau bagi yang mau pakai tools lain bisa pakai VS Code bisa ya. Dipasangi plugin Android gitu. Tapi saya terus terang belum pernah nyoba ya, karena tetap aja nggak akan selengkap di Android Studio ya, tools-tools tambahannya gitu. Memang bisa buat coding ya, VS Code coding Android gitu, dikompil jadi gitu. Tapi tools-tools tambahannya itu kayaknya nggak ada ya, nggak selengkap di Android Studio tetepan ya, gitu. Karena itu kan hanya text editor biasa yang dikasih plugin ya, gitu. Jadi saran saya kalau bisa sih tetap pakai Android Studio ya. Gitu. Kalau misalnya hard disknya masih longgar, ya install aja ini ya. Gitu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang Android Studio ya. Mungkin langsung saya praktekin aja ya, saya bukain aja Android Studio. Nah, ini kebetulan yang terpasang di komputer saya ini barusan update ya. Jadi mungkin tampilannya agak berbeda dengan yang di modul ya. Di modul ini versi 4.1.2 ya. Nah, ternyata yang di Android Studio yang sudah terpasang ini versioningnya tuh berubah gitu loh ya. Eh, Versioningnya berubah, udah bukan pakai angka 4 titik sekian ya, tapi modelnya ini kemarin tuh kan Android Studio A ya, Arctic Wolf itu ya. Terus ini B itu Bumblebee, nanti nggak tahu C itu apa ya, kayaknya nama-nama hewan ya kalau dilihat polanya ya. Ini updatean terakhir 2 Februari ya gitu. Tapi sebenarnya anu sih, apa namanya, komponennya masih sama, hanya paling letaknya aja yang berbeda ya. Jadi kalau dulu itu tampilannya seperti ini ya, gitu. Nanti di samping kiri sini kalau ada proyek-proyek yang barusan dibuka itu akan nongol di sini. Nah, kalau sekarang sekarang udah nggak ada gambarnya lagi yang gede ini ya. Jadi kecil aja gini, mungkin dianggap nggak penting gitu. Terus di sini apa namanya, ada tambahan menu ya di sebelah kiri gitu, project, customize, plugin gitu. Kalau di sini dulu ini isinya cuma create project, terus create new project. Flutter ya, kalau kalian install plugin Flutter di Android Studio nanti ini nongol. Jadi Android Studio itu kalau mau diinstal plugin juga bisa ya. Itu pluginnya ada banyak juga sih di sini ya. Ada macam-macam. Kalau kalian nggak install plugin Flutter ini nggak akan nongol ya tombolnya ya. Nah, karena di tempat saya sudah install jadi ada gitu ya. Kalau nggak ada ya cuman ini doang ya. Gitu. Kalau yang bagian ininya sih agak sedikit berbeda, tapi gini, intinya tuh eh, yang dipakai itu cuman yang ini doang. Ini kan recent project ya. Recent project maksudnya project-project yang pernah dibikin sebelumnya. Terus kalau mau bikin project baru ya tinggal yang di atas ini tombolnya ya. Ini kalau mau buka project yang udah ada, jadi misalnya kalian dikirimin teman kalian file project terus mau dibuka bisa pakai ini ya. Kalau mau bikin project dari nol bisa pakai yang ini ya. Gitu tuh yang bagian project ya. Kalau customize ini cuma masalah tampilannya aja ya. Ini temnya. Kalau saya ganti ini jadi putih ya. Ini apa ini? Oh, ada yang ini sekarang ya. Dulu cuma dua ini pilihannya ya. Yang light sama yang Dracula. Kok Dracula ya? Harusnya Dracula ya. Eh, Dracula ini gelap ya, agak abu-abu gitu. Tapi ternyata yang high contrast lebih gelap lagi ya. Gitu. Ini bagus juga sih. Ya, saya baru lihat yang ini. Kalau disingkat dengan OS, ya tergantung OS kalian pakai temnya apa. Nah, kebetulan sistem operasi saya kan pakainya dark theme, jadi otomatis ngikutin yang ini. Biar senada gitu ya. Gitu. Terus ini ukuran fontnya bisa diatur dari sini ya. Biasanya saya pakai 14 sih.
Tapi kok ini 14-nya besar nih. Loh, 13 aja. Saya balikin. Enter. Oke. Jadi ini tampilannya ya. Dulu nggak ada sih menu ini. Ya harus masuk di Android Studio terus preference gitu ya. Ini langsung ditaruh di depan kalau sekarang. Kemudian ini plugin. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalian kalau mau, nah ini tempat saya sudah install plugin Flutter, jadi saya bisa develop Flutter pakai Android Studio. Ya, ini sudah terinstall gitu. Kalau mau install plugin-plugin yang lain bisa juga ya, gitu. Eh, Kotlin harusnya otomatis ya. Ini Flutter tadi juga. Ya ini pluginnya ada banyak ya. Pluginnya ada banyak dan harusnya sih ini kayaknya plugin-plugin yang terdaftar ya. Harusnya bisa lebih dari ini kok. Gitu ya. Ini Nah, ini punya saya yang sudah terinstall ya. Oke. Nah, terus ini kalau mau belajar Android Studio ya, mau belajar gitu, ada apa namanya tutorialnya ya gitu. Tapi ya itu tadi ini tambahan-tambahan aja. Ya, yang paling penting yang di sini ya, bagian project ini ya. Oke, nah sekarang pertama-tama kalau kita mau bikin project dari nol ya, itu kan pilih yang ini ya. Kalau mau buka project sih tinggal open aja ini terus pilih pilih filenya gitu selesai ya. Ini nggak usah saya ajarin ya untuk open project. Kan tinggal buka folder doang. Kalau yang ini bikin dari nol. Nah, ini konfigurasinya ada beberapa hal yang harus kita set up dulu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini masih mirip dengan yang tampilan yang lama, cuman beda posisi aja ya. Nah, ini kalau yang lama itu menunya di atas ya, phone tablet, Wear OS, Android TV. Nah, kalau sekarang di samping kiri ya. Itu aja bedanya. Tapi kalau dalamnya masih sama kok. Ya, masih sama. Nah, ini adalah device-nya ya. Kalian mau pakai device yang mana gitu. Ya kita default-nya pasti pakai yang paling atas ya. Ini kalau kalian mau bikin aplikasi untuk smartwatch ya, itu bisa pakai ini gitu. Terus ini kalau mau bikin aplikasi untuk Android TV ya, Smart TV gitu atau Mi Stick gitu ya. Xiaomi itu ya atau yang lain TV box Android ya, bisa pakai ini ya. Nah, kalau yang otomotif ini tuh dipakai untuk itu. Kan di kendaraan sekarang kan juga sudah pakai ini ya, pakai apa namanya Android ya. Kebanyakan sih yang baru-baru biasanya di bagian dashboard itu sudah ada apa namanya kayak layar gitu, gantiin buat tape-nya. Jadi kalau dulu biasanya dipakai untuk tape musik ya, radio tape gitu. Kalau sekarang biasanya sudah pakai ini layar gitu, pakai Android dalamnya. Ya, itu kalau mau bikin aplikasi untuk itu juga bisa ya gitu. Jadi ini silahkan dipilih sesuai device yang dimaksud ya. Sebenarnya yang membedakan tuh hanya masalah layar terutama ya. Yang paling utama adalah masalah ukuran layar ya. Kalau Wear OS ini kan layarnya kecil banget ya. Gitu layoutnya itu. Kalau Android TV itu layarnya gede ya, sangat-sangat besar tapi dia nggak bisa ini apa namanya untuk keyboardnya kalau bisa diminimalkan ya. Karena kan di TV kan kalau mau ngetik tuh harus pakai remote tuh kan setengah mati ya. Atau bisa pakai suara juga sih, tapi nggak applicable ya. Terus kalau yang otomotif ini layarnya sama kayak tablet ya, kira-kira ya. Tapi tombolnya itu harus harus seminimal mungkin karena ini kan supaya bisa dipakai ketika kita berkendara gitu. Ya, jadi jangan kebanyakan isi. Ya, intinya sih gitu. Ya. Kalau yang sini sih bebas ya. Yang di sini bebas makanya ini pilihannya banyak banget ya. Gitu. Kalau yang lain tuh cuma dikit-dikit nih. Nah, yang kita bahas selama kuliah tuh cuma yang ini aja ya. Gitu. Kalian kalau mau ngembangin buat yang lain juga bisa karena sebenarnya source code-nya sama aja ya. Codingnya sama cuman beda layout aja ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang ini, phone and tablet. Nah, di sini ada beberapa pilihan template ya. Jadi nanti ketika kita bikin project itu sudah ada source code bawaannya gitu. Nah, saya itu paling sering pakai itu yang ini, yang empty activity. Itu yang paling sering saya pakai ya. Bukan yang basic, bukan yang lain-lain ya. Nah, empty sama basic bedanya apa? Kalau empty ini benar-benar project masih kosong ya, tapi sudah dibikinin base file-nya ya. Jadi sudah ada halamannya satu halaman tapi benar-benar kosong, nggak ada isinya apa-apa. Gitu. Polos ya. Kalau yang basic activity ini tuh
halamannya kosong, tapi ada beberapa komponen tambahan kayak floating button, terus ada tombol setting. Ini kan kalau kita nggak pakai, buat apa kan gitu kan? Kadang-kadang kan belum tentu pakai juga kan, yang floating button sama setting ini. Ya, makanya nih kalau menurut saya sih nggak perlu gitu loh, belum tentu diperlukan. Jadi saya lebih prefer pakai yang empty ya untuk project kosongan gitu. Nah, ini ada banyak pilihan juga yang bawah-bawah ya. Setting activity ini udah ada isiannya juga ya. Nah, kayak gitu tuh ya. Kalau mau explore-explore nyoba-nyoba juga boleh aja ya, gitu. Tapi kalau buat belajar sih saya prefer yang ini, empty ya. Oke, nah sekarang saya pilih yang empty, kemudian saya next. Nah, ini kita disuruh masukin nama aplikasinya ya. Nah, nanti setiap ini mulai minggu depan kalian kan saya minta untuk ini ya, ngerjakan latihannya ya. Latihan di bagian paling bawah ya, mulai pertemuan 4. Nah, itu nanti untuk format nama aplikasinya itu dikasih nama pertemuan ya, terus apa namanya angkanya berapa? Misalnya pertemuan sekarang pertemuan 3 ya. Nah, terus underscore NIM kalian ya. Jadi misalnya 712001. Nah, kayak gini. Format namanya ya, jangan sampai salah ya. Ini formatnya seperti ini. Jadi pertemuan kesekian diikuti NIM kalian. Nah, nama ini itu akan di-generate sebagai package name ya by default. Meskipun ini bisa diganti sih kalau mau ya. Jadi misalnya pertemuannya ini saya singkat PTM gitu bisa aja ya. Pertemuan 3 ya. Ini 01 ini bisa juga sih package name-nya diganti gitu. Tapi kalau bisa sih ikut bawaannya aja karena buat latihan ya. Gitu. Ini nanti package name ini dipakai sebagai ID dari aplikasi ya. ID-nya aplikasi gitu. Kenapa kok di depannya ada ini ID, AC, UKDW? Nah, biasanya sebelum kita tulis nama aplikasinya ya. Tadi awalnya kan begini ya. Ini kan sesuai nama aplikasinya nih. Ya kan? Nah, kok di depannya dikasih ada nama domain gitu dan domainnya kok terbalik gitu. Nah, itu memang format dari package itu seperti itu ya. Jadi package itu nggak mungkin ini apa namanya cuman nama doang nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya saya bikin aplikasi namanya kalkulator ya. Nah, by default kan ini package namanya kalkulator ya. Nah, ini kalau dipasang ke Play Store ya, ini kan sebagai ID ya. Package name itu kan dipakai sebagai ID. Nah, kalau kita ini upload ke Play Store, nah di sana nanti ada berapa banyak aplikasi yang ID-nya itu kalkulator ya. Kan pasti ada orang bikin kalkulator gitu ya kalau dibebaskan gitu loh. Kalau benar-benar dibebaskan pasti akan banyak orang bikin sesimpel ini gitu kalkulator itu. Nah, pas di-upload crash gitu karena di Play Store itu ID itu harus unik ya, nggak boleh ada yang kembar gitu. Nah, makanya kan ini nggak bisa ya. Kita bikin package kayak gini nggak bisa. Harus ada minimal satu separator ya. Jadi minimal ada satu titik. Nah, biasanya makanya pakai nama domain ya. Pakai nama domain. Kok nama domainnya bukan kayak gini, UKDW ACID titik kalkulator gini. Nah, memang apa namanya? Yang namanya package itu mulai dari yang ini ya. Kalau kayak gini ya, UKDW AC.id.kalkulator itu kan anu ya, domain kan nggak mungkin ada yang kayak gini kan. Masa setelah ending dari domain kan entah .co, .id atau .com gitu kan nggak bisa diikuti pakai ini lagi kan, apa namanya tambahan subdomain itu kan nggak bisa ya. Misalnya ukdw.com terus .kalkulator ini kan nggak bisa domain seperti ini ya kan. Bisanya kan ditaruh di depan ya, kalkulator.ukdw.ac.id ya. Nah, subdomain kan letaknya kan seperti ini. Nah, ini bisa gitu ya. Kalau seperti ini bisa. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus dibalik? Nah, ini jadi di Play Store itu bacanya itu kan dari kiri ke kanan ya. Jadi takutnya begini. Kalau misalnya nih saya punya kita bikin aplikasi namanya kalkulator UKDW ACID. Terus ada orang bikin kalkulator dot apa adi.com ya, kalkulator.christian.co.id, kalkulator.nugraha.org. Nah, misalnya ada aplikasi yang nama package-nya seperti ini ya. Nah, di Play Store itu dia kan akan membacakan dari kiri ke kanan. Benar ya? Ya semua orang juga bacanya kebanyakan dari kiri ke kanan ya.
Nah, kalau seperti ini caranya, ya, ketika di sorting, ya, yang terjadi adalah ini aplikasi kalkulator ini akan jadi satu kelompok, ya, urut gini. Padahal misalnya kalau kita pakai domain UKDW itu punya aplikasi yang lain nih, misalnya aplikasi notes ya, .ukdw.ac.id. Nah, ini kan jadi jauh jaraknya kan. Ini UKDW-nya di sini, yang ini di sini, gitu. Terpisahkan oleh beberapa nama aplikasi yang lain. Nah, sekarang bandingkan kalau misalnya kita balik id.ac.ukdw.kalkulator. Terus tadi ada com.adi.kalkulator, terus id.co.christian.kalkulator ya. Terus org.nugraha.kalkulator sama tadi ada id ac ukdw notes. Nah, ini kalau misalnya data ini disorting, nah ini kan pasti pindah ke sini ya. Ini pindah ke sini, terus yang com ini pasti duluan ya. Saya sorting manual. Nah, setelah disorting kan urutannya kan pasti begini ya kalau kita baca dari kiri ke kanan. Ini ide ACUKDW, ini ide ACUKDW juga. Nah, nama nama aplikasinya taruh paling belakang gitu. Ini kan pasti akan urut ya dua ini. Gitu. Makanya disuruh dibalik ya supaya bisa disorting lebih gampang gitu loh. Itu sih alasannya kenapa harus meskipun kayak gini juga bisa sih. Ini kalau saya submit sudah bisa nih. Nih ada biru. Kalau tadi kan nggak bisa nih kalau kalkulator doang kan nggak mau dia. Nah ini merah kan. Ini ada tulisan merahnya dan di sini finishnya nggak bisa dipencet gitu. Jadi harus pakai nama domain ya. Nah itu kurang lebih alasannya ya. Pembentukan nama domain itu standarnya memang seperti ini ya. Itu pertemuan tiga terus ini tadi ide ACUKDW terus ini saya copy aja. Nah gini gitu. Oke, terus di bawahnya ini nama package, ini lokasi penyimpanan ya di apa di hard disk kalian posisinya di mana. Nah ini bahasa ya, bahasanya tuh sekarang defaultnya Kotlin, meskipun kalau mau pakai Java juga masih bisa, tapi ya itu tadi di mata kuliah ini saya ngajarinnya sudah pakai Kotlin ya. Ini Java kok menurut saya lama-lama bakal ditinggalkan ya, feeling saya sih gitu. Oke, kemudian, nah ini berikutnya kalian disuruh memilih minimum SDK, ya. Minimum SDK-nya SDK berapa? Jadi device yang paling jadul yang bisa disupport itu mau device versi berapa, gitu. Nah, ini kalian bisa pilih mulai dari yang di sini yang paling jadul 41 ya, Jelly Bean, ya. Gitu meskipun di bawahnya Jelly Bean juga ada sih dulu namanya Froyo, ya, Gingerbread, ya, terus Honeycomb, ya, es krim sandwich. Nah, baru ada Jelly Bean ya. Nah, cuman yang ICS ya, es krim sandwich itu kan versi 40 ya. Itu versi 40 ke bawah itu sudah dianggap nggak ada yang pakai lagi ya. Dianggap udah nggak ada yang pakai jadi sudah tidak disupport. Lagian juga device-nya itu udah nggak ini juga sih apa ya? Udah nggak layak pakai itu ya. Jadi itu HP Android pertama saya dulu versinya itu Froyo terus Gingerbread terus terakhir ICS. Nah, ICS itu udah pas itu juga sudah lemot sekali ya. RAM-nya juga cuma berapa 1 GB kayaknya ya. Itu sudah nggak bisa dipakai intinya ya. Makanya minimal Jelly Bean aja kayaknya juga udah jarang yang pakai ya. Udah jarang yang pakai gitu. Nah, ini kenapa kok kita harus milih ini versi device? Kan kalau kita ini kan anu ya, kalau kita pilih yang paling jadul nih 41. Nah, ini kelihatan ya. 100% device akan disupport ya. Itu 41. Kalau kita pilih yang 42 99,8% akan disupport. Artinya masih ada 0,2% yang pakai Jelly Bean yang 41. Ya, itu ada 0,2%. Itu masih ada orang yang pakai ya. Gitu. Nah, kalau dinaikin lagi ya tentunya makin kecil ya, lama-lama makin kecil itu ya. Saya naikin misalnya ke Oreo itu cuma berapa nanti. Nah, turun jadi 82,7% gitu ya. Apalagi kalau yang paling baru nih Android S ini, nah kurang dari 1% ya. Device-nya aja belum ada yang rilis gitu loh. Ya, gitu. Ya jadi ini silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau saran saya ya, saran saya itu pilihlah paling enggak itu Oreo ya.
Oreo ya, Oreo karena gini, jadi setiap versi itu akan ada penambahan fitur ya. Jadi misalnya nih di versi versi berapa ya? Eh, Kayaknya versi 6 itu mau ada tambahan ini apa namanya notifikasi yang di grouping jadi satu. Sebelumnya notifikasi itu semuanya berdiri sendiri-sendiri ya. Sebelum 6 ini ya. Nah, setelah versi 6 nih bisa di grup jadi satu gitu loh. Nah, itu kan baru muncul versi 6 ya. Nah, itu kalau kita mau pakai apa namanya? Notifikasi yang bisa di grouping tapi kita supportnya itu versi di bawah 6 misalnya versi 5 gini ya nggak jalan nanti ya. Problemnya di situ. Gitu. Jadi kita harus lihat-lihat juga kita mau kasih aplikasi kita tuh fitur apa aja gitu loh. Nah, di HP yang jadul ada nggak support nggak dia gitu. Kalau nggak support ya jangan pakai fitur itu. Nah, masalahnya kan di situ. Terus kemudian apa lagi ya? Sensor fingerprint itu kan juga di HP-HP yang lawas ini kan nggak ada ya. Sementara HP sekarang juga semuanya pasti ada fingerprintnya kan. Ya kan, fingerprint semuanya ada. Nah, kalau kalian mau pakai fingerprint di aplikasi kalian, tapi HP-nya itu masih yang versi-versi 4 koma ini ya nggak akan jalan ya gitu. Nah, sekarang ya itu tadi saran saya sih mungkin sekitar ini ya Oreo ini ya. Oreo ini udah cukup banyak sih 82,7% device itu akan bisa pakai ya. Sudah bisa apa namanya pakai aplikasi kita ya. Gitu. Oreo ya. Oke. HP saya ini bentar saya cek HP saya ini udah lumayan jadul ya. Samsung A50 ya. Udah umurnya udah 3 tahunan. Ini versi softwarenya berapa ya? Android 11 ya. Oh, masih support ini. Ya HP saya jadul, bukan HP yang high end juga, tapi ternyata udah ini masih masih update sampai sini ya. Gitu. Jadi saya rasa yang Oreo pun udah mulai jarang yang pakai ya. Tapi nggak apa-apa ya kita set minimalnya di sini karena sebagian fitur-fitur yang baru tuh sudah ada di Oreo ya. Maksudnya mulai Oreo dan seterusnya itu sudah bisa support gitu. Jadi pakai ini aja. Oke, kemudian yang ini kalau mau support HP lama ya, ini jadi gini, di Android itu kan setiap versi itu kan ada API levelnya nih loh. API 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya ya kan. Ini namanya API level. Nah, setiap naik satu tuh sebenarnya versinya ini naik ya 41, 42, versi 5. Nah, kalau sekarang langsung naik satu angka ya 9, 10, 11, 12 ya. API-nya juga naiknya satu angka. Kalau dulu kan belum tentu ya. Kayak ini versi 80 itu API 26 ya. Terus 81 tuh API 27 ya. Nah, kita tuh sebagai developer itu yang kita lihat tuh API levelnya yang kiri ya. Yang sebelah kiri nih, bukan yang Android 81, 82, 8 sekian itu enggak ya. Kita lihat API level yang ini. Gitu. Nanti kalau lihat di dokumentasi Android itu semuanya mengacunya pakai yang ini, yang API level yang di sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau kalian mau develop aplikasi, mau cari tutorial, nah misalnya gimana caranya mengimplementasikan push notification untuk API level 25 gitu misalnya. Ya. Kayak gitu caranya nyari ya. Bukan gimana caranya mengimplementasikan push notification untuk Android 711 Nougat. Itu susah nyarinya kalau kayak gitu ya. Lebih gampang kalau pakai ini API levelnya. Gitu ya. Ini. Jadi saya pilih API level 26 ya, Android Oreo. Nah, ini kemudian ini kalau option disable bare minimum. Oh ya, Android. Jadi kalau di bawah API level 29 itu bisa pakai ini ya, support libraries ya, gitu. Support libraries itu ada library khusus yang dirancang ya, library tambahan supaya Android yang versi lama ini bisa mengakomodasi fitur-fitur yang hanya ada di HP baru. Itu bisa pakai ini ya. Gitu. Jadi di bawah 29 ya, kalau 29 ke atas ini nggak bisa saya centang nih, nggak mau. Tapi kalau versi kayak Oreo nih, nah ini bisa saya centang ya. Cuman kalau kita pakai ini Android support libraries kita centang itu kita nggak bisa pakai Jetpack ya, Jetpack. Nah kekurangannya di situ, makanya ini nggak saya centang ya. Biarin aja ya, gitu. Karena Jetpack tuh lumayan berguna ya itu, tapi kita bahasnya masih pertemuan terakhir ya kalau Jetpack ya. Tapi nggak apa-apa
ya. Oke, itu aja sih untuk settingannya. Ya, kalau sudah kita bisa pencet finish. Nah, untuk bikin project pertama kali itu biasanya waktunya cukup lama karena dia harus download yang namanya Gradle. Ya. Nah, di tempat saya ini cepat karena saya sudah download sebelumnya. Jadi downloadnya hanya satu kali aja, gitu. Satu kali download doang, gitu. Tapi kalau belum download biasanya agak agak lama ya, mungkin makan waktu bisa 2-3 menit mungkin ya. Tergantung koneksi kalian juga karena ukurannya tuh sebenarnya nggak terlalu besar, cuman nggak tahu servernya tuh kayak membatasi ini ya bandwidth ya, gitu ya. Gradle ya. Jadi Gradle apa itu Gradle? Gradle itu dipakai untuk ini, untuk mengkonfigurasi project kita. Project Android ini kan dibangunnya pakai, oh ternyata masih download juga ya ini ya. Nah ini download Gradle tuh kayak ini. Oh sekarang ada ininya, ada ukurannya dulu tuh nggak ada, cuman loading doang. Jadi saya nggak tahu ini sudah berapa persen gitu ya. Sekarang kelihatan ya di versi yang baru ini. Lumayan bagus ya. Oke, nah sebelum ini Gradle-nya selesai di-download, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain ya. Ini masih kosong kan? Nah, ini harusnya ada direktorinya gitu ya. Tapi karena Gradle-nya belum selesai ya sudah ditunggu aja. Ya, jadi Gradle itu yang bertugas untuk mengapa ya, mengkonfigurasi project kita ya. Termasuk settingan-settingan tadi ya. Kita mau pakai minimum SDK-nya itu API level berapa ya. Terus kemudian kita butuh repository apa aja, library apa aja, itu semua yang ngatur adalah Gradle ya. Termasuk ketika kita compile jadi sebuah aplikasi ya, kok bisa sih jadi outputnya sebuah APK. Nah itu juga tugasnya Gradle ya, gitu. Gradle itu sebenarnya kita nggak usah sentuh, nggak usah otak otak atik ya, dibiarin aja nggak apa-apa ya, kecuali kita memang ada settingan yang mau diganti. Nah itu kita baru menyentuh file Gradle. Tapi by default itu kita eh, nggak usah otak atik file Gradle-nya, biarin aja gitu. Kita tinggal coding aja, terus kalau udah selesai di run gitu, selesai kok ya, gitu ya. Kecuali tadi ya mau ganti-ganti settingan ya, itu kita harus buka Gradle-nya ya. Oh, ternyata masih ada yang harus di-download ya. Oke, ya sambil nunggu kita lihat lagi modulnya apa aja sih. Ini tadi konfigurasi project. Ini beda dikit ya. Beda dikit tampilannya, tapi sebenarnya yang di setting sama aja ya. Itu terus ini tampilannya. Kalau tampilannya ketika sudah jadi apa namanya? Projectnya, new projectnya sudah berhasil kayak gini ya. Masih sama sih tampilannya. Secara garis besar masih sama. Paling ada beberapa tambahan tombol-tombol ya. Karena ini yang versi baru, ya, ini yang versi 4.1.2 ya gitu. Tapi mostly sama lah ya. Ini ada tombol apa? Ada smile. Ini buat apa ya? Oh, ya. eh ya kayak ngasih itu ya rating gitu ya. Dulu nggak ada nih ya. Ya, kurang lebih masih sama tampilannya ya. Ya, mungkin sambil kita nunggu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nunggu Gradle-nya selesai di-download. Saya, Ya, ada yang mau tanya? apa selesai masuk? Ya, gimana? Oh ya, kalau untuk plugin yang Bapak saranin di Android Studio ini apa ya kira-kira Pak? Plugin. Iya Pak. Kalau plugin itu nggak ada sih sebenarnya, yang saya juga nggak nambahin plugin apa-apa di sini karena sudah lengkap ya. Kalau dulu yang Android Studio lama versi 3 dan sebelumnya itu harus kita tambahin beberapa ya, kayak Firebase itu harus kita tambahin. Tapi kalau sekarang sudah ada, nih Firebase sudah ada. Terus apa lagi ya? Untuk versioning juga sudah ada, mau pakai Git itu langsung terintegrasi di sini juga sudah ada. Kalau sekarang sih sudah lengkap sih. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa. Mungkin kalau yang plugin yang saya install itu cuma Flutter di sini. Ya. Kalau mau bikin aplikasi berbasis Flutter itu bisa ya, tambahin aja gitu. Itu doang sih. Tapi kalau untuk Android itu saya nggak install tambahan apa-apa sih. Udah cukup soalnya gitu. Karena memang ini namanya Android Studio kan memang khusus buat Android ya. Jadi untuk Android-nya
saya rasa sudah dikasih lengkap ya. Tapi untuk yang di luar Android kayak Flutter tadi itu, nah itu harus install beberapa tambahan ya. Gitu. Ada Makasih, Pak. lagi yang mau ditanyakan mungkin yang lain? Lama banget ya. Wah, download. Filenya tuh kecil-kecil ya, di download langsung kelar, tapi banyak itu loh. Ya, Halo, ya ada yang mau nanya? ya, Mm-mm. tes. Suara saya masuk ya, Pak? Ya, masuk. Ya, jadi di tempat saya kan package-nya itu com.example ya, Pak. Mm-mm. Nah, terus kalau misal di setup pertama tadi, saya ketik manual kayak punya Bapak tuh id.ac.ukdw itu nggak ngaruh ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Memang Oh, ketika kita install Android Studio, waktu bikin project memang pertama kali dikasihnya com.example gitu. Tapi nanti untuk yang misalnya kalau itu kamu ganti ya, misalnya ide ACUKDW, itu kamu ganti ya, terus kamu bikin project nanti next akan jadi itu ya, ide ACUKDW terus gitu. Nanti kalau mau diganti lagi ya juga nggak apa-apa sih. Itu biasanya hanya ngambil dari yang terakhir kamu input apaan gitu. oh iya, Pak. Makasih. Oke. Jadi itu ya masalah ini package ya. Nah, oh iya, kenapa kok package harus pakai nama domain? Meskipun sebenarnya nggak harus pakai nama domain ya. Mungkin mau saya kasih nama Christian Adinugraha.kalkulator juga bisa ya. Nah, kenapa kok orang-orang pada pakainya domain? Ya, ya karena domain ini kan pasti unik ya. Kalau bisa nih domain punya kalian ya. Domain punya kalian. Kalau misalnya kalian besok sudah bikin aplikasi beneran ya, terus mau dipublish ini, kalau bisa nih domain punya kalian. Jadi misalnya saya punya domain adinugraha.com gitu ya. Nanti kalau saya bikin aplikasi, maka package-nya adalah ini com.adinugraha.kalkulator gitu. Nah, kenapa kok pakai domain? Karena domain nggak mungkin ada yang nyamain gitu loh. Masa ada orang lain nggak tahu siapa gitu, orang random gitu ya. Dia bakal pakai domain ini kan nggak mungkin. Ya. Dia bikin aplikasi pakai domainnya adinugraha.com gitu. Misalnya dia bikin apa namanya game balapan, game racing gitu ya. com.adinugraha.racing gitu. Nah, kalau kayak gini bisa saya klaim dong, ini game racing ini game punya saya gitu, padahal bukan saya yang bikin, ada orang bikin gitu loh. Ya, ada orang bikin tapi pakai domainnya ini, ya com.adinugraha. Wah, itu bisa saya klaim ya, karena saya yang punya domain ini kok. Itu aplikasi saya, nanti malah jadi punya saya kan kacau ya. Orang kasihan orangnya ya. Orangnya yang bikin susah payah gitu terus saya klaim karena domainnya pakai domain saya. Nah, kayak gitu. Jadi pasti nggak akan ada orang yang pakai domain kita sebagai nama package-nya ya. Pasti dia akan pakai domain dia sendiri gitu. Nah, kalau sudah ngomongin domain sendiri-sendiri kan otomatis nggak mungkin ada yang kembar dong. Ya kan? Masa iya ada orang misalnya orang di luar UKDW nggak tahu siapa gitu ya. Mau pakai domainnya UKDW buat bikin aplikasi, nanti yang terkenal namanya UKDW dong. Gitu. Padahal mungkin yang bikin kampus lain gitu misalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nama package itu pakainya domain ya depannya. Ya supaya nggak ada yang nyamain ya, dijamin nggak ada yang nyamain, nggak ada yang bakal ngembarin gitu loh. Seperti itu. Ya, itu alasannya pakai domain. Wah, ini sudah selesai akhirnya. Oke, ini tampilannya ya. Tampilan Android Studio ketika sudah selesai ini saya pindah bawah aja ya. Nah, saya taruh sini aja. Karena tombolnya banyak di atas. Oke, jadi ini strukturnya ya. Di bagian atas ini ada panel tombol-tombol, sebelah kiri ini juga ada, bawah ada, wah di mana-mana ada ya, atas kanan kiri bawah ada semua. Oke, di sebelah sisi kiri sidebar ini ada directory project Android kita ya. Ini kalau saya tutup, nah ini project Android kita tuh dibagi jadi dua bagian ya. Ada yang app ini isinya source code ya, source code kita tuh di sini. Terus ini bawahnya ada file Gradle ya. Gradle yang barusan di-download tadi itu loh. Itu kan semuanya ditaruh di sini. Isinya adalah konfigurasi ya, konfigurasi project kita. Nah, by default itu kalian nggak usah otak-atik bagian yang ini, yang Gradle script ya. Kecuali memang ada yang mau diubah ya. Ini misalnya saya coba buka ya. Nah, ini. Ini tuh settingan yang kita taruh tadi itu loh. Jadi misalnya minimum SDK kan tadi saya pilih Oreo ya. Oreo itu kan API levelnya 26 ya. Nah, ini 26 ketulis di sini. Nah, kalau mau
Misalnya kalian di tengah-tengah mau diubah ya silahkan, ini diganti aja juga bisa. Saya ganti 28. Ya, kalau kalian ganti file Gradle, jangan lupa ini ada tombol sync di sini, ini diklik ya. Saya klik sync, maka dia akan di build ulang. Nah, kalau build ulang ini cepet sih. Ini nggak perlu download apa-apa soalnya. Ya, paling cuma nah udah selesai kan. Gitu. Jadi sekarang API levelnya 28. Ya, minimalnya. Gitu. Terus kalau mau nambahin, yang mau ganti-ganti konfigurasi versi Java-nya mau diganti, ini bisa ya. Nah, terus kalau mau nambahin library atau repository itu juga bisa di sini. Nah, ini mungkin yang akan sering kita otak-atik Gradle itu di bagian ini, dependencies ya. Ini kalau kalian butuh import library dari luar, kalian harus masukin di sini soalnya. Nanti pakai keywordnya implementation, terus diikuti dengan nama ininya, package-nya. Nama package-nya apa gitu. Nah, nama package bisa dapat dari dokumentasi ya. Misalnya saya ambil nih Picasso Android ya. Ini library untuk image processing, image processing bukan. Library untuk download gambar ya. Nah, nama package-nya mana? Nah, ini. Nah, ini implementation terus ini ya com. Diikuti latest version. Latest versionnya berapa? Oh, suruh lihat di GitHub. Manual sekali ya. Android. Oh, ini nih, udah ada yang komplit nih. Nah, ini bisa copy ya. Misalnya, terus saya taruh di Android Studio ya. Seperti ini. Nah, ini kalau sudah nih saya sync ya. Ini untuk import library caranya begitu ya di bagian Gradle. Nah, ini dia akan download kan? Download. Nah, kalau sudah selesai di sini saya bisa panggil Picasso ya. Picasso. Nah, nih sudah terbaca ya library-nya apa kelasnya ya. Gitu. Itu caranya mau ngambil library kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau apa namanya? Coding pakai apa namanya? Untuk web gitu kan biasanya pakai npm itu ya, npm spasi install spasi bla 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 gitu kan. Nah, kalau di Android Studio pakai Gradle ini tadi ya, tinggal tambahin di bagian sini ya, implementation apa gitu ya. Oke, itu Gradle script ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke source code-nya. Ini saya tutup dulu aja ya. Yang udah terbuka ini saya tutup. Oke, di bagian app, folder app itu ada 3 folder di dalamnya ya. Ada folder manifest, ada folder Java, sama ada folder REST ya. Manifest ini isinya juga konfigurasi ya. Konfigurasi isinya hanya satu file ya, namanya Android manifest.xml. Isinya hanya konfigurasi aja gitu. Tapi konfigurasinya nggak seteknis kayak yang di Gradle tadi. Ini konfigurasi misalnya kita ikonnya mau pakai apa, icon aplikasi yang nongol di itu loh, di apa namanya, di HP, thumbnailnya itu yang di luar sebelum aplikasinya dipencet ya itu pakai logo apa. Nah, ini pakai logonya defaultnya IC Launcher itu kok nggak kelihatan previewnya ya. Oh, ini yang logo Android yang robot kepalanya doang itu loh. Nah, itu logonya pakai itu. Terus kalau misalnya logonya harus pakai yang bulat, logonya kayak apa? Nah, ini ada ya. Itu. Terus temnya mau pakai apa ya? Temnya bisa milih ya. Gitu. Terus ya itu aja sih konfigurasinya, paling ya ini activity ya. Activity itu apa sih? Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Ini kan tadi folder manifest isinya konfigurasi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke folder Java. Nah, di folder Java ini ada 3 folder, tapi yang kita pakai hanya yang paling atas, yang polos belakangnya ya. Karena namanya sama ini. Namanya tiga-tiganya sama. Cuman yang ini ketambahan ada Android testing, ini ada testing doang ya. Ini tuh kita pakai kalau kita mau lakukan unit testing atau instrumentation testing ya. Gitu.
Saya lupa yang unit testing yang mana, yang instrumentation yang mana. Intinya yang satu ngetes dari sisi back end-nya, yang satu front end-nya ya dari sisi fungsionalitas gitu. Ya. Oke, nanti kalau sempat saya ajarin juga ya di akhir ya. Ini cuma tambahan aja. Ya. Oke, tapi intinya kita pakai yang ini, yang tanpa embel-embel di belakang. Ini isinya source code Kotlin. Nah, itu semua ditaruh di sini. Nah, di sini itu source code Kotlin-nya tuh hampir semuanya itu akan berakhiran dengan kata activity. Ya, contohnya di sini namanya main activity. Ya, activity itu apa sih? Nah, activity itu adalah sebutan untuk sebuah halaman di Android. Ya, jadi aplikasi kalian itu kan ada tampilannya ya. Kalau di website kan kita nyebutnya halaman ya, halaman home, halaman login, halaman ini, halaman itu. Nah, di Android itu kita nyebut halaman itu sebagai activity. Ya. Jadi activity untuk login, activity untuk register, activity home, ya kayak gitulah. Ya. Ya namanya kayak gini ya, misalnya main activity. Nanti kalau untuk halaman login berarti namanya login activity. Atau ada lagi home activity, register activity, setting activity, nah kayak gitu ya. Nyebutnya namanya activity. Nah, yang namanya activity itu dia harus mengextend ya, merupakan turunan dari kelas namanya ini, app compat activity ya. Defaultnya sih gitu. Ya, bisa juga extendnya ke activity doang juga bisa, tapi kalau gini caranya itu dia hanya akan support ke Android versi yang paling baru aja ya. Jadi yang target SDK-nya yang versi paling akhir itu versi berapa? Misalnya versi 31 ya ini cuma 31 doang ya. Makanya ini pakainya yang app compat aja ya. Nah, ini dia dimulai dari konstruktornya API 27 ya. Oke, gitu. Untuk source code-nya kita belum bahas detail ya, kita bahas minggu depan. Ya, saya hanya nunjukin file-filenya ini apa aja. Gitu. Intinya source code Kotlin kita tuh ditaruhnya di sini ya. Di folder Java, namanya foldernya tetap Java ya, bukan Kotlin ya. Memang dari ikut ini settingan dari zaman dulu kala emang namanya Java gitu. Ya, masa mau diganti nanti kan jadi kacau ya. Meskipun dalamnya ini Kotlin ya. Gitu. Ini jadi nanti kita codingnya Kotlin tuh di sini ya, di folder ini. Oke, kita lanjut ke folder yang terakhir tuh folder REST. REST itu sebenarnya singkatan dari resource ya. Isinya adalah file-file kayak gambar, kayak layout ya, terus apa lagi ya? Gambar, layout, kita buka aja deh. Kalau mau nambahin suara, audio juga bisa di sini ya, tapi defaultnya nggak ada ya. Defaultnya ada 4 folder ya, ada 4 directory ya, drawable, layout, map, sama value ya. Bedanya apa sih? Pertama-tama drawable. Drawable itu isinya gambar ya. Drawable itu gambar. Tapi nggak melulu anu sih. Gambar yang filenya tipenya JPG atau PNG gitu enggak ya. Bisa juga animasi ya. Animasi atau vektor juga bisa. Jadi segala jenis gambar itu bisa ditaruh di drawable ya. Gitu. Contohnya ini ya, hasil launcher background ini dia ini pakai vektor ya. Makanya formatnya .xml bukan .png atau JPEG ya, tapi XML. Nah, ini kan dibikinnya pakai vektor ya. Ini pakai vektor nih, bikin path dari titik sini ke sini, sini sini ya, jadilah kayak gini ya. Kotak-kotak garis ini loh. Gitu. Terus yang ini gambar kepala Android ini dibikinnya pakai vektor ya. Gitu. Bikinnya pakai vektor nih, kalau saya ganti nih misalnya ini saya ganti 50, apa yang terjadi? Saya simpan. Kok tidak berubah? Oh, gradiennya ya. Ini bayangannya berubah dikit ya. Nih, nah agak berubah kan. Coba kalau saya ganti kepala Androidnya nih ya. Itu mana ya? Ini oh kayaknya yang ini deh. Pet data ini 45 ya. Saya iseng ganti jadi 90 gitu. Loh, kok hilang? Atau 50? Loh, kok hilang juga. Wah, gantinya kayaknya nggak boleh ngasal ya. Saya juga nggak paham ini kalau apa namanya vektor ini 0,5 gitu.
Ya gitulah ya. Intinya gitu ya. Gambar di sini tuh bisa pakai vektor, saya juga nggak tahu cara ganti-gantinya gimana ya. Untuk yang vektor ini karena saya nggak belajar tentang vektor ya. Ini kerjanya ini apa anak desain ya, desain grafis gitu ya, yang paham kayak gini-gini. Oke, tapi gitu ya. Kalau mau pakai vektor bisa ya, taruhlah di folder drawable ya. Kalau mau gambar biasa, JPEG juga bisa ya, taruh di sini. Ini segala jenis gambar ya, termasuk animasi ya. Itu di folder drawable. Oke, sebenarnya gambar ada satu lagi ya. Satu lagi itu namanya foldernya map ya. Itu juga isinya gambar, tapi ini gambar-gambar yang kita pakai sebagai icon-icon di aplikasi ya. Gitu. Nah, bedanya drawable sama mipmap apa? Nah, kalau mipmap ini satu gambar itu akan dibikin 6 versi ukuran ya. Jadi misalnya ini ada gambar IC launcher ya. Gambar Android itu dibikin ada 6 ukuran di sini ya. Ada 6 ukuran ya. Ini 6 ukuran ini menyesuaikan dengan device-nya. Kalau kalian itu punya device yang cukup high end ya, flagship gitu, misalnya Samsung S22 ya. Kita lihat ini apa namanya, termasuk kategori yang mana ya. Kita lihat, nah dia itu apa namanya, layarnya itu 500 ppi ya, 500 ppi ya. Nah, kita lihat ada tabelnya ya. Saya kayaknya kasih tabelnya di sini, 500. Nah, ini 500 ppi itu akan masuk ke kategori ini ya, triple X HDPI ya. Karena yang di bawahnya itu yang double X HDPI itu maksimal 480 dpi. Dpi sama ppi sama ya. Nah, sementara Samsung ini 500 ppi, berarti dia akan pakai icon yang ini, triple X HDPI. Berarti akan pakai yang ini, ukuran yang paling bawah ini. Ya, yang ukurannya segini ya. Di bawahnya itu ukurannya lebih kecil. Nah, ini ya, kelihatan ya bedanya ya. Ini yang triple X HDPI itu segini, yang di bawahnya yang segini ya. Seperti itu. Nah, bandingin dengan HP saya Samsung A50 yang jadul ini, itu dia itu PPI-nya 400 ya, 400 berarti masih pakai yang ini ya. Double X HDPI ya. Itu. Kayaknya HP sekarang tuh antara ini ya, antara sini sampai sini ya, kisarannya ya, sekitar ini. Yang dua ini kayaknya ini HP jadul, HP zaman dulu ya, 240 dpi itu pikselnya gede-gede gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu kenapa kok dibikin sampai ada banyak ukuran? Ya, jadi kalau misalnya aplikasi kita ini diinstal di HP saya tadi ya, yang termasuk kategori ini double X HDPI, maka icon yang dipasang hanya icon yang ini aja, yang lainnya dibuang ya. Gitu. Tapi kalau diinstal ke Samsung S22 yang 500 ppi tadi, yang dia masuk kategori yang paling gede, maka yang diinstal ya cuma yang ini aja ya, yang triple X HDPI gitu. Sisanya dibuang. Gitu cara kerjanya ya. Nah, makanya ini yang icon-icon di map ini adalah icon yang dipakai untuk di aplikasi ya, kayak tombol-tombol kalau ada ikonnya, ada icon kaca pembesar, ada icon pulpen, ada icon tanda silang, itu semuanya di sini ya, taruhlah di map gitu. Tapi kalau kayak gambar background yang besar gitu, taruhlah di drawable ya, atau animasi kayak ada loading bar yang muter-muter gitu ya, itu di sini ya. Itu bedanya map dan drawable ya. Ini kayaknya sudah saya jelaskan di sini juga, nanti bisa baca-baca ya. Nah, berikutnya adalah layout ya. Ini layout di Android itu formatnya adalah XML ya. Hampir semua file resource ya, termasuk layout itu semuanya XML ya. Nah, kalau kita buka di bagian ini, nah kita akan dikasih ini palet untuk mendesain ya. Layoutnya seperti ini. Gitu. Ini kalau mau pakai sistem drag and drop bisa ya. Ini kalau kalian mau geser-geser bisa ya. Ini tulisan Hello World, ini saya pindah ke sini, saya pindah ke sini bisa ya. Oh, gampang kan? Mau nambah tombol ya tinggal ini di sebelah kiri ini ada paletnya ya. Komponennya ada banyak. Ini kategorinya, ini komponennya. Misalnya button ya.
Nah, ini ada button. Button itu ada button biasa, ada button bergambar, dan seterusnya. Nah, ini saya mau ambil button biasa, tinggal saya drag and drop aja. Nah, jadilah button. Ini mau taruh di mana itu terserah ya. Enak kan? Gampang banget. Mau apa lagi? Mau ngasih gambar ya. Gambar tuh pakai image view ya. Icon atau foto atau logo aplikasi. Nah, ini gambar tuh kita harus kasih defaultnya dulu ya. Buat placeholder aja. Nah, ini gambar. Nanti tinggal kita ganti pakai icon kita bisa ya. Gitu. Gampang kan bikin layout di sini? Gampang, tapi jangan senang dulu. Nah, minggu depan kita akan mendalami tentang ini ya. Oke, tapi saya kasih tahu dulu untuk tools-toolsnya. Nah, ini masing-masing komponen ini kalau mau diganti konfigurasinya bisa. Misalnya button ini ya, mau diganti ukurannya bisa. Itu di sebelah kanan ini ya. Di sebelah kanan ini. Nah, yang atribut ini diklik aja ya. Nanti tinggal dicari aja untuk yang ukuran itu text size kayaknya. Text size itu mana ya? Style kan. Oh, ini text size ini. Defaultnya 14 SP ya. Satuannya SP ya. Nanti saya jelasin ada dua macam satuan, bisa SP, bisa DP ya. Ini kalau mau saya kasih 20 SP seperti ini. Nah, jadi besar kan fontnya. Saya ganti DP juga bisa ya. Saya enter. Ya masih sama ya. Cuman bedanya apa? Nah, besok saya jelasin. Ya, tapi kalau untuk tulisan biasanya pakainya SP ya. Gitu. Ini kalau mau digedein 48 itu wah, jadi besar ya. Oke. Gitu. Mau ganti warna bisa. Itu pakai background ya. Background di mana ya? Background. Nah, background ini ya. Background. Mau pilih warna apa merah gitu misalnya. Loh, kok nggak berubah? Atau ini, bentar. Oh, kayaknya ketimpa sama ininya, temnya ya. Warna ungunya itu kan dapat dari tem ya, dari folder yang ini. Ada themes, ini color ini. Nah, ini purple yang ini. Oke. Nah, ini caranya untuk setting-setting ya. Itu cara yang pertama ya. Tapi kalau kalian, saya sih terus terang nggak terlalu suka pakai yang di sini ya. Saya lebih suka saya ketik manual ya. Nanti kalian bisa masuk ke mode ini ya, mode mode coding ya. Nah, kalian lihat di sebelah kanan atas ini ada tombolnya ya. Saya paling suka sih pakai yang ini. Nah, saya lebih suka ini ngetik langsung aja gitu ya. Saya lebih suka ngetik langsung ini seperti ini misalnya ya, tombol ya. Tadi misalnya saya ganti jadi 36 ya, saya ketik di sini, terus ini button login gitu misalnya ya, kayak gitu. Ini kan berubah ya di sini ya. Nah, login gitu. Terus ukuran ya, ukuran ini ada dua macam ya. Untuk ukuran bisa wrap content, bisa match parent ya. Bedanya apa? Kalau wrap content itu akan menyesuaikan ukuran kontennya ya. Jadi kalau misalnya ini tulisannya login ya, saya tambahin ya, maka ini width-nya akan ikut melebar ya. Jadi login pertama itu misalnya, ini akan jadi menyesuaikan lebarnya ya, gitu. Tapi kalau kita set ukurannya fix, misalnya 100 dp gitu ya, mau nggak mau ya segini. Nah, kiri kanannya fix gitu. Terus kalau ininya height-nya juga saya set 100 dp, ya hilang tulisannya, kepotong ya, login, n-nya aja nggak ada gitu. Ya, jadi kalau mau fleksibel bisa pakai wrap content ya. Ada satu lagi namanya match parent. Kalau match parent itu dia akan dibikin semaksimal mungkin ya. Kalau ini width-nya kita set match parent, maka lebarnya akan mentok dari kiri ke kanan ya. Nah, ini mentok dari kiri sampai kanan ya. Itu. Itu match parent.
Jadi ada match parent, ada wrap content, sama bisa juga di set manual angkanya. Gitu. Nah, itu untuk setting-setting seperti itu, bisa pakai yang ini, atribut yang di sini, bisa juga pakai ngetik langsung di sini, ya terserah lebih suka yang mana, atau bisa dua-duanya ya. Ini yang split ini coding tapi ada previewnya ya. Gitu. Kalau mau geser-geser di sini juga bisa, tapi kalau mau ganti di sini juga bisa, itu split ya. Itu tentang layout ya, bikin antar mukanya di sini. Nah, terakhir ada folder value. Nah, value ini itu sebenarnya opsional ya. Jadi kalau kalian misalnya punya beberapa konfigurasi kayak warna yang mau dipakai apa aja, itu bisa kalian taruh di sini ya, supaya nggak ngetik satu-satu di layoutnya. Gitu. Kan tadi saya ngetik manual ya untuk warna ya di sini tadi. Misalnya ini ya, ini kan saya ketik di sini. Nah, kalau misalnya warna ini saya pakai di beberapa komponen ya, di 10 komponen saya pakai warna ini semua. Nah, tiba-tiba warnanya harus saya ganti ya. Saya bikin agak cerah sedikit gitu kan, berarti saya harus ganti 10 kali gitu kan. Nah, itu kan repot. Makanya disimpan aja di bagian ini. Values, di bagian color, misalnya saya bikin warna merah gitu ya. Terus nilainya tadi saya simpan di sini ya. Saya taruh sini ya, /color. Nah, nanti di sini saya tinggal panggil caranya add color ya, merah. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau tiba-tiba warnanya harus berubah, kita cukup ganti satu kali di sini. Ya, misalnya saya naikin jadi C gitu misalnya. Ya, misalnya ya gitu ya, bisa pakai seperti ini. Itu di bagian value. Jadi value ini isinya buat nyimpan-nyimpan kayak gituan ya. Nilai-nilai seperti ini. Ini yang warna ya. Kita kasih nama colors. Kalau string ini kata-kata ya, nyimpan kata-kata. Jadi kalau misalnya mau nyimpan name tombol itu misalnya ya. Login user biasa. Nah, ini tombol ya. Nama resource-nya tombol. Ini saya bisa pakai di sini. Nah, ini kan tadi teksnya login pertama nih ya. Nah, ini tinggal saya ambil pakai add ya, add terus ini nama filenya kan string ya. Berarti add string ya. Terus tadi namanya apa ya? Tombol gitu ya. Nah, tombol. Nah, ini nanti langsung keluar ini di bagian di sana login user biasa. Gitu di sini. Gitu. Jadi itu fungsinya ini ya, values ya. Isinya adalah tulisan-tulisan atau nilai-nilai yang bakal dipakai di layout ya. Selain di layout juga bisa dipakai di source code sini kalau mau ya. Di sini juga bisa manggil dari folder ini ya, di Kotlin-nya ini. Kalau butuh, nanti ada beberapa situasi kita butuh soalnya. Gitu. Nah, terus dalamnya lagi, ini bisa kalau kita mau nambah file baru bisa ya. Misalnya kita mau nambah file ukuran itu misalnya. Ukuran margin, ukuran padding itu supaya kita nggak ngeset bolak-balik itu bisa. Atau ukuran font mau disimpan permanen juga bisa di sini ya. Kalau butuh. Oke, berikutnya themes. Themes ini sih default ya. Default bawaannya project Android gitu. Ini themes kita kan namanya kan dikasih sesuai dengan nama aplikasi ya. Tapi dia ada induknya. Induknya tuh ini. Namanya Dark Action Bar ya. Gitu. Nah, ini kalau kalian mau ngubah konfigurasi theme-nya itu bisa ganti di sini. Misalnya aplikasi, kalau ini kan aplikasi bawaannya ini kan nuansanya tuh kan ungu ya. Nuansanya tuh ungu gitu loh. Jadi tombol-tombolnya ungu. Ini warna-warna dasar yang dipakai ungu muda, ungu tua, terus warna Tosca gitu kan. Ini kalau mau diganti bisa ya. Saya ganti warna utamanya merah tadi ya. Saya kan udah bikin di sini ya, di bagian colors ya, warna merah itu saya tambahin. Ini bisa ya. Terus ini warnanya mau saya kasih warna biru misalnya. Biru itu RGB 0000 FF ya. Nah, biru. Nah, ini berubah ya. Kayak gini, jadi merah. Terus ya itu tadi. Ini kalau mau ganti di bagian themes-nya ya, gitu. Warna-warna bawaannya. Gitu. Terus apa lagi ya?
Ya, ini kalau misalnya kalian sudah selesai, ya ini saya balikin dulu nih error tadi ya. Ini error, ini juga error. Ini ada garis bawah, garis merahnya ini artinya ada error ya. Tadi di bagian button. Nah, ini ada garis merah, ini ada error, ini juga ada error. Ya, nanti besok aja saya jelasin kenapa kok error. Ya, karena ini kita pakai pakai constraint layout ya. Kita pakai constraint layout tapi kita nggak ngeset constraint-nya, makanya error ya. Kalau yang ini nggak error karena ini ada constraint-nya nih, constraint, constraint, constraint ini kan nggak ada. Ya, yang di sini nggak ada, makanya error. Ya, saya hapus aja gitu. Nah, untuk file-filenya sudah cukup jelas ya, direktorinya isinya apa aja gitu. Nah, sekarang langkah yang terakhir adalah kalau kita sudah selesai coding kan kita tentunya mau ngetes ya, tes aplikasinya. Nah, kita bisa apa namanya? Testing ya dengan cara tancepin HP kalian ya ke komputer. Terus kalau sudah nanti akan terbaca device-nya. Sudah saya pasang HP saya. Oke, bisa pasang HP saya. Pastikan developer option udah dibuka ya, seperti yang saya ajarin minggu lalu ya. Nah, ini HP sudah connect, tinggal ini tuh kayaknya kabel saya bermasalah ya. Ini kok muncul hilang ini ya. Sebentar, saya cari kabel yang lain. Loh, masih sama? Oh enggak. Iya ya. Kenapa ya? Saya sudah ganti kabel tapi kok masih masih bermasalah ya. Bentar. Eh, mau saya run jadi salah kan? Aduh, ada kabel yang lain nggak? Sebentar. Kalau pakai emulator lama ya. Ini tadi nggak sengaja kepencet jalanin emulator tuh. Starting AVD. Nih. Nah ini nggak tahu kapan selesainya kalau ini ya. Dari zaman dulu kala ya, sejak Android pertama kali ada sampai sekarang ya, untuk emulator ini nggak tahu kok lambatnya setengah mati ya. Oke, saya coba pakai kabel yang lain. Nah, ini kok tetap nggak mau ya? Saya run.
Eh, Sebentar. Ini kalau mau apa? Mau kalian mau nunjukin apa? Layar aplikasi kalian itu bisa pakai visor ini ya. Sebentar. Di sini juga nggak kebaca ya. Betul di sini bisa. Oh, oke. Oh ini bisa nih kayaknya. Connection reviews. Oh, nggak tahu nih ada masalah apa. Ya, nanti saya coba benerin dulu aja. Kayaknya setelah di update Android Studio-nya nih kok malah jadi bermasalah ya. Oh, ini bisa nih. Nggak hilang-hilang lagi. Saya coba lagi deh. Ini emulatornya masih anu ya. Masih ngeran ya. Masih mencoba menjalankan emulator tapi nggak nggak jalan-jalan ya. Wah, ini juga nggak mau ya. Iya, kayaknya Android Studio-nya nih yang bermasalah ya. Karena sebelum diupdate baik-baik saja ya. Oh, ini muncul hilang gitu ya. Nanti coba saya benerin dulu aja. Ya, tapi kurang lebih gitu intinya kalian tinggal pilih device kalian di sini, terus di run ini nanti akan jalan otomatis di HP kalian. Nah, di HP nanti akan muncul ini apa namanya? Notifikasi ya ketika dicolokin itu waktu mau di run diizinkan atau enggak ya, allow atau enggak. Nah, nanti tinggal dipencet aja di allow gitu ya, baru bisa di run. Ya mungkin gitu aja ya untuk materi hari ini. Ada lagi nggak sih? Ini tadi. Oke. Udah semua. Ada yang mau ditanyain mungkin sebelum saya akhiri? Pak mau tanya, itu Gimana? berarti USB debuggingnya di allow ya Pak? Ya, harus di allow, Oh, siap. dinyalakan. Nah, Kasih Pak. USB debugging di bagian konfigurasi harus dinyalain. Terus nanti ada itu install via USB kayaknya. Tapi nggak tahu di semua HP ada tulisannya gitu nggak? Install via USB, terus install from unknown source ya. Itu harus di allow semua ya di settingan HP-nya. Nanti kalau nggak di allow from unknown source-nya itu pas diinstal gagal. Jadi waktu connect bisa ya. Connect di sini bisa, di sini nongol, tapi waktu di run, diinstal tuh di sini akan ini ya semacam kayak gini nih, installation failed. Kalau ini saya connection reviews ya. Jadi kabelnya bermasalah ya. Entah kabelnya, entah ininya ya. Apa Android Studio-nya tadi. Yang jelas muncul hilang itu saya juga bingung ya. Gitu. Tapi seingat saya sih nggak semuanya itu ada konfigurasinya itu ya. Nanti tinggal lihat aja HP kalian, dicoba aja ya. Yang jelas USB debuggingnya dinyalakan dulu, terus ada install via USB juga harus dinyalain, terus coba di run ya.
Gitu. Ada yang bisa langsung, ada yang harus nambahin tadi, yang unknown source. Yang Xiaomi kayaknya yang harus nambahin install from unknown source itu. Ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, semisal sudah terhubung, sudah berhasil run, ini kalau mau saya hentikan itu tinggal copot aja atau ada prosedur, Pak? Oh, tinggal copot nggak apa-apa. Oh iya, makasih, Pak. Karena sebenarnya waktu kita sudah run ini adalah proses yang install ke HP ya, diinstal di HP. Jadi sebenarnya setelah selesai diinstal itu ya sudah, nggak masalah dicopot langsung. Nah, cuman selama ini, selama HP-nya terhubung dan kalian kan install aplikasi ini ya, aplikasi yang kalian bikin ke situ. Nah, itu kalian bisa amatin ininya, lognya di sini, di bagian logcat ini ya. Ini akan nongol, jadi kalian mencet tombol itu akan kelihatan ya. Kalian ngapain aja tuh segala aktivitas kelihatan di sini ya. Nah, kalau dicopot, aplikasi di HP nggak akan ketutup, tetap bisa jalan, tapi ya ininya pasti hilang ya, bagian logcatnya itu aja sih. Tapi nggak masalah kok, nggak akan rusak atau crash atau apa, nggak ngefek ya. Di HP tetap akan berjalan baik-baik saja. Ya. Gitu. Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Teman saya nggak membaca tapi kok nggak bisa di-run. Ya, nggak bisa di-run. Nggak bisa di-run-nya, ada tulisannya kenapa gitu nggak ya? Suaranya agak nggak jelas ya. Mungkin bisa diketik atau Sehingga nggak jalan di code. suaranya masih nggak jelas. Kayak kayak apa ya? Kayak berdengung gitu. Mungkin bisa di chat aja. Run app-nya nggak jalan punya saya. Oh, run app-nya di ininya device-nya muncul ya, terus di run gitu. Nah, nggak jalannya mungkin ada tulisannya di bagian run ini. Nah, ini biasanya kelihatan sih masalahnya apa. Kayak saya barusan tadi kan apa namanya? Launching di HP ini tapi instalasinya gagal karena koneksinya ya, refuse gitu. Jadi permasalahannya di bagian koneksi ya, yang saya juga nggak tahu kenapa. Gitu. Nah, tinggal dilihat di sini aja problemnya kenapa itu. Eh, Setahu saya sih paling ini ya. Kalau misalnya di HP tadi ya, misalnya belum diizinkan untuk install dari sumber yang tidak jelas, itu ada tulisannya di sini ya. Install failed, apa namanya? Ada tulisannya, saya lupa sih kata-katanya ya. Intinya sih installation reviews apa gimana gitu ya. Atau device reviews gitu. Itu terus ya nanti ini sih tergantung tulisan di sini ya. Gitu. Punya saya aman ya. Oke, bagus. Memang anu sih, ya kalau sudah di allow USB debugging, install via USB, di run harusnya nggak apa-apa ya. Harusnya gitu. Atau mungkin ya tadi device-nya kalau masih ada yang gagal, device-nya mungkin harus ada tambahan konfigurasi ya di settingan device-nya gitu. Karena ya itu tadi settingan device-nya itu beda-beda soalnya. Tergantung mereknya. Yang paling strict itu setahu saya ya tadi Xiaomi itu ya, paling banyak di settingnya. Kalau Samsung tuh kayaknya cuman di allow USB debugging udah cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Pak, kalau punya saya tuh the application is newer than the device API level. Itu gimana ya, Pak? Gimana kata-katanya? The applications is newer than the device API level. Oh, ininya apa namanya? Jadi HP kamu itu mungkin versinya tuh di bawah ini. Ini kan minimum SDK-nya 28 misalnya tempat saya ya di settingan di sini. Nah, kalau HP saya itu pakai yang API 27 nggak bisa ya. Tulisannya kayak gitu nanti.
Jadi solusinya kamu tinggal buka di Gradle script-nya ini. Kamu cek dulu HP kamu API levelnya berapa ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu misalnya API levelnya 27 ya kamu tinggal ganti aja ini jadi 27 misalnya gitu ya. Karena ini minimum SDK, jadi syarat minimal HP-nya tuh harus minimal punya API level sekian gitu. Nah, sementara tadi aplikasinya itu API levelnya newer ya, lebih baru dibandingkan dengan HP yang dipakai. Ya tinggal diturunin aja yang bagian ini. Gitu. Nah, ngeceknya gimana? Nah, ngeceknya ada di bagian depan tadi ya. Waktu bikin project itu versi Android-nya kelihatan, kalau nggak di Google juga ada si Android API level. Jadi kamu buka aja di HP kamu itu Android-nya versi berapa ya. Versi berapa kan di bagian settings, terus di bagian about, bagian software information kelihatan ya. Misalnya Android versi 8 ya. Oh, berarti API levelnya minimal harus 26 gitu, di set minimalnya gitu. Ya kamu tinggal lihat aja nih. HP kamu masuk ke yang Android berapa. Gitu. Terus API levelnya disamain aja nggak apa-apa atau lebih kecil ya. Gitu caranya. Oke, makasih Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang masih bermasalah? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke bagian codingnya ya. Mungkin bagi yang mau nyicil baca-baca dulu bisa ya. Apa namanya? Supaya nggak terlalu kaget gitu ya. Silahkan. Minggu depan belum ding, sorry. Minggu depan kita ke layoutnya dulu ya. Membangun layout di Android ya. Tapi untuk Kotlin-nya belum. Kotlin-nya berarti minggu depannya lagi ya. Ya sudah kalau gitu kelas kita sampai di sini aja berarti ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya.